Hari ini Saudara Rahel Rosana Pramudiva akan menyampaikan proposal untuk tesisnya dengan judul Efektivitas Beberapa Varietas Tanaman Kangkung Air, Ipomea aquatica sebagai agen bioremediator terhadap limbah cair tempe. Nah, Saudara Rahel, halo? Iya, Prof. Rahel, ya. Ya. Jadi presentasi maksimal 15 menit, nanti lebih banyak kita diskusi. Tentu saja dimulai dari penguji dulu, baru kemudian pembimbing. Nah, sesi berikutnya nanti sesi itu tadi, sesi pertama presentasi, sesi kedua diskusi. Jangan lupa pada saat diskusi nanti, ini di MS Team sudah direkam ya, jadi rekaman ini nanti sangat diperlukan saat revisi proposal. Kemudian sesi ketiga kita akan berunding tim untuk Anda bisa lanjut untuk penelitian atau tidak. Cukup jelas ya, Rahel ya? Ya. Jelas, Prof. Baik, silahkan dimulai untuk presentasinya. Baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahel Rosana Pramudiva dengan NIM 30.124.229. Yang terhormat kepada dosen pembimbing dan dosen penguji. Saya di sini untuk proposal tesis yang saya angkat terkait dengan efektivitas beberapa varietas tanaman kangkung air, Ipomea aquatica sebagai agen bioremediator terhadap limbah cair tempe. Jadi seperti yang kita tahu bahwa untuk setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia itu semakin bertambah. Sehingga industri pangan pun juga semakin bertambah dan terjadinya kompetisi antar produsen dalam pemenuhan sumber pangan bagi masyarakat. Dan di sini kita bisa melihat di gambar bahwa adanya perkembangan konsumsi tahu, tempe, dan kecap dalam rumah tangga di Indonesia di tahun 2015 sampai 2023, produk tempe menduduki peringkat pertama, di mana tahun 2023 itu memiliki nilai sebesar 3,64 kg kapita per tahun. Kemudian kita bisa juga melihat bahwa di Provinsi Jawa Tengah sendiri, itu masuk ke dalam nominasi 5 provinsi konsumen setara kedelai terbesar tahun 2020. Sedangkan di negara Indonesia sendiri masuk ke dalam peringkat 12 dengan konsumsi domestik kedelai terbesar di dunia. Di mana pada tahun 2020 memiliki nilai sebesar 3.133. Nah, dengan adanya ini, maka tingginya aktivitas industri itu juga berdampak buruk terhadap kualitas air. Dan kini di sini kita bisa lihat bahwa konsumsi langsung kacang kedelai di Indonesia tahun 2021 itu mencapai sekitar 13.000 ton, sedang untuk kebutuhan industri itu mencapai 2,8 juta ton. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa limbah hasil produksi tempe itu terdiri atas 2 bagian, yaitu ada limbah semi padatan yang bisa diolah menjadi pakan ternak, kemudian juga bisa diolah menjadi tepung kedelai, dan sedangkan untuk limbah cair sendiri itu jarang untuk dilakukan treatment kembali dan langsung dibuang secara langsung ke sungai. Nah, pada umumnya di Indonesia itu memiliki skala industri tempenya itu golongan kecil dan menengah, sehingga mereka memiliki habit yang langsung membuang limbahnya itu ke sungai. Halo, suara kok hilang ya? Memang belum, masih di latar belakang. Pak Ruli suaranya nggak masuk, Pak Ruli. Oh, Pak Ruli bisa dengar enggak ya? Halo, Iya. halo. Halo Pak Ruli, Pak Has. Kayaknya kita berdua, Bro. Berdua ini. Ya ngobrol Iya. dulu. Iya, Halo, ini nggak ada Rahel. yang ngupeng. Halo. Halo, halo.
Pak Ruli suaranya kok hilang. Pak, sepertinya bermasalah apa enggak? Iya kayaknya. Kayaknya Wah, jangan. ini baru pindahan kok kayaknya, Prof. Bener. Kan sekarang di gedung A. Nggih. Baru ditoto-toto. Halo, Prof. Ya, halo, masuk suara. Oh, bisa. Prof, Nadia apakah bisa mendengar, Prof? Ya sekarang Bisa, mendengar, kami tadi bisa. enggak, hilang. Iya, hilang. Ininya slide-nya juga masih di latar belakang ya, benar ya? Iya, benar. Masih, Oke. iya, masih slide 4. Bisa dilanjut ya, Prof? Silakan Ya, lanjut. silakan. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian di sini kita bisa melihat ada dua contoh media yang menyorot terkait problem dari pencemaran limbah. Khususnya yang contoh pertama itu ada di Kelurahan Siraman, Wonosari, Gunung Kidul, di mana di sini kita bisa melihat bahwa pelaku usaha itu belum memiliki awareness terkait dengan menjaga lingkungan, dan di lokasi tempat itu juga belum ada untuk membantu, bisa membantu karena keterbatasan biaya. Itu disebabkan karena pembuangan limbah secara langsung ke sungai. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita bisa melihat di Sungai Bengawan Solo, di mana pada penelitian yang menurut Gusti itu menjelaskan bahwa pengukuran parameter biologi dan kimia itu 90% air yang diperoleh itu mengalami pencemaran. Kemudian untuk penelitian ini sendiri latar belakangnya oleh yang pertama itu terkait dengan mata pencaharian, di mana untuk lokasi pengambilan sampelnya ini khususnya di Desa Pliken itu sebagian besar mayoritasnya itu sebagai pengrajin tempe. Kemudian untuk desain Desa Pliken itu sendiri, untuk intensitas pembuangan limbah cair itu juga masih intens dibuang untuk setiap harinya, sehingga ini juga bisa menimbulkan masalah sosial. Kemudian untuk menanggulangi atau langkah alternatif yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara melakukan fitoremediasi, khususnya adalah dengan menggunakan kampung air. Nah, kenapa kampung air ini digunakan atau dipilih? Karena kampung air sendiri itu memiliki peran dalam pengaturan kualitas air, kemudian penyerapan zat pencemar organik, anorganik, bahkan berat. Nah, dari penelitian yang terdahulu, kampung air sendiri itu memiliki efisiensi penurunan kadar TSS, COD, dan BOD sebesar 62,03%, 53,7%, dan untuk BOD-nya 74,5%. Nah, jadi untuk fokus penelitian di sini itu adalah terkait dengan varietas kampung airnya itu sendiri, yaitu ada kampung merah, kampung batang putih, dan kampung cabut kesandang. Kemudian untuk penulisan masalahnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah terkait bagaimana persentase efisiensi jika dilihat dari aspek parameter fisika dan kimia dalam menggunakan fitoremediasi pada ketiga varietas tanaman karbon itu sendiri. Kemudian kedua adalah bagaimana pengukuran parameter biologinya, dan yang ketiga adalah bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembacaan industri tempe di desa. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian yang pertama itu adalah untuk menganalisis persentase efisiensi penurunan kadar BOD, COD, TSS, dan pH dengan menggunakan fitoremediasi pada kampung merah, kampung batang budi, dan kampung cabut kesandang. Sedangkan untuk pengamatan parameter secara biologinya akan dilihat dari karakteristik morfologi panjang akar dan jumlah daun. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap membaca RPT di desa Piken. Kemudian untuk manfaat penelitiannya sendiri yang pertama, ini bisa dijadikan sebagai langkah alternatif
khususnya bagi produsen tempe dalam penurunan kadar BOD, COD, TSS dan pH terhadap industri tempe sendiri. Kemudian yang kedua adalah dapat dijadikan sebagai sarana informasi dan pengembangan. Kemudian yang ketiga bisa mengurangi beban pencemaran air, sedangkan yang untuk keempat bisa memberikan gambaran kepada masyarakat, khususnya bagi pengrajin tempe dan pengelolaan limbah jenis tempe sehingga bisa menimbulkan rasa awareness terhadap lingkungan. Kemudian untuk batasan penelitiannya sendiri itu akan berfokus di desa Pliken, Kecamatan Kembaring, Kabupaten Banyumas. Kemudian aspek yang akan dikaji ini fokusnya akan ke nilai efisiensi dengan parameter ujinya meliputi BOD, COD, TSS dan pH yang disesuaikan dengan baku mutu air limbah. Lampirannya yang ke-17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pengolahan pedali. Kemudian kita bisa melihat di sini ada beberapa originalitas penelitian. Jadi untuk sebelum penelitian terdahulu itu banyak fokusnya tanaman tamu air itu terhadap limbah cair selain limbah cair tempe, khususnya ada limbah cair tahu, ada limbah cair rumah sakit, ada limbah cair domestik, limbah pemotongan air, dan lain sebagainya. Kemudian, mari kita melihat metode fitoremediasi sendiri. Itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk yang kelebihannya, pertama itu biayanya terjangkau, lingkungan. Kemudian yang ketiga remediasi bisa dilakukan secara in situ, jadi treatmentnya dilakukan secara langsung di tempat. Kemudian ex situ, jadi bahan penyebabnya diambil kemudian dilakukan treatment di luar. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi your full name and your title. Ya, kemudian yang keempat ada penyerapan karbon, di mana untuk fitoremediasi ini akan menyerap karbon, kemudian memanfaatkan karbon dioksida dari udara untuk mantau untuk proses fotosintesis. Kemudian ada peningkatan kualitas air, dan yang terakhir ada konservasi keanekaragaman hayati. Jadi dengan menggunakan tanaman yang bisa jadi untuk fitoremediasi ini, kemudian diperbanyak dan dibudidayakan itu bisa menjaga pelestarian dari tanaman itu sendiri. Kemudian untuk kekurangannya, butuhkan waktu yang lama. Kemudian kedua, proses remediasinya tergantung pada iklim. Di sini yang dimaksudkan adalah intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman, karena tanaman tersebut juga membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesisnya. Kemudian yang ketiga adalah dapat menginginkan terjadinya akumulasi logam berat pada jaringan dan biomasa tanaman, khususnya di bagian akar sampai ujung daun. Kemudian memiliki pengaruh terhadap keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem. Jadi di sini kalau tanaman itu sendiri masuk ke dalam rantai makanan, jadi tanaman sebagai produsen, kemudian dimakan oleh konsumen, khususnya oleh hewan ataupun manusia, kemudian itu bisa berdampak buruk khususnya bagi kesehatan makhluk hidup. Kemudian untuk pemilihan tanaman fitoremediasinya ini berdasarkan yang pertama, bisa tumbuh dengan cepat, keduanya memiliki kemampuan menyerap air dalam jumlah banyak dan relatif singkat, ketiganya bisa beremediasi lebih dari 10 polutan dan kemampuan toleransi yang tinggi terhadap polutan. Kemudian di sini kita bisa melihat ada mekanisme fitoremediasi. Jadi dimulai dari yang pertama ada risofiltrasi, yaitu penyerapan kontaminan, baik itu dari air permukaan ataupun air limbah dengan konsentrasi yang rendah. Kemudian naik lagi ke fitostabilisasi atau fitostimulasi. Jadi di sini kontaminan itu akan menempel pada akar, kemudian akan mengalami akumulasi. Jadi akar itu sendiri mengeluarkan eksudat atau cairan alaminya, yang ini menguntungkan bagi rizobacteri untuk proses pertumbuhannya, sehingga dia bisa menghambat mikroba berbahaya atau patogen sehingga bisa meningkatkan penguatannya. Kemudian naik lagi ke fitoekstraksi. Fitoekstraksinya adalah penyerapan kontaminan yang nantinya akan diedarkan
pucuk, bunga, daun, dan mulai jaringan pembungsian. Kemudian di fitodegradasi, khususnya di daun ini, nanti akan diubah dari zat berbahaya menjadi zat yang tidak berbahaya. Kemudian naik lagi ke fitokolatisasi, di mana penyerapan kontaminan yang sudah terjadi di daun tadi diuraikan, kemudian nanti akan diuapkan ke atmosfer dengan proses transpirasi. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa adanya klasifikasi ilmiah dari kampung air terdiri dari 7 tingkatan endemia pantai, divisi Macromyophyta, kelasnya Macromyopsida, Ordomesomanales, sampai Compsognaceae, jenisnya Ipumea dan spesiesnya Ipumea apotica. Nah, di sini yang membedakan antara kampung air dengan bundar. Jadi untuk batang dari kangkung darat itu lebih warnanya putih hijauan, sedangkan untuk di kangkung airnya dia itu hijau berunga dan menggunakan batang licin. Kemudian dari ukuran daunnya sendiri dan batang itu juga lebih besar dari kangkung darat, dan warna bunganya dari kangkung air ini ada kemerahan di dalamnya, sedangkan kangkung darat itu berwarna putih. Kemudian kangkung air sendiri ini dipilih menjadi agen fitoremediator karena perannya sebagai biofilter, yaitu kemampuan dalam menguraikan organik dan anorganik di sekitar akar, dan memiliki jaringan yang khas disebut parenkim yang fungsinya sebagai alat transportasi oksigen ke akar, sehingga oksigen itu berfungsi bisa mendorong nutrien dari dalam tanah, unsur hara, sehingga bisa tercerap dengan cepat. Kemudian di sini kita bisa lihat ada beberapa parameter yang digunakan dalam penelitian yang nantinya akan dikaji untuk menentukan apakah parameter tersebut dikatakan tercemar atau tidak. Jadi yang pertama ada biological oxygen demand, di mana semakin tinggi kadar BOD-nya maka akan semakin rendah penurunan oksigen terlarang. Nah, di sini ketika bahan organiknya semakin banyak yang masuk, maka akan semakin banyak juga oksigen yang dibutuhkan bakteri dalam proses penguraian senyawa organik, sehingga nantinya akan terjadi kompetisi untuk memperoleh dari suplai oksigen baik itu biota perairan dan juga bakteri, sehingga ini bisa mengancam kelangsungan hidup dari biota perairan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada COD, chemical oxygen demand. Ini sama, di mana semakin tinggi kadar COD-nya, maka nanti akan semakin rendah penurunan oksigen terlarang. Kemudian yang ketiga ada TSS, total suspended solid, di mana TSS ini juga bisa dijadikan sebagai patokan dalam kejernihan air. Dan ketika nilai TSS-nya tinggi, ini juga menyebabkan nilai sedimentasinya itu juga tinggi, sehingga bisa menghambat cahaya matahari yang masuk ke dalam air dan bisa menghambat juga proses fotosintesis tanaman, khususnya fitoplankton. Kemudian yang keempat ada pH, derajat keasaman, di mana limbah cair tempe ini pada umumnya cenderung asam. Jadi ketika semakin rendah atau semakin asam pH-nya, maka juga akan menyebabkan penurunan oksigen. Jadi dengan melihat wilayah di Kabupaten Banyumas, wilayah tersebut itu terkenal dengan kulinernya, yaitu mendoan, di mana bahan baku dasarnya itu adalah menggunakan tempe, dan itu bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas. Nah, kita bisa melihat di sini, menurut data pertumbuhan domestik regional bruto dari sektor industri pengolahan, khususnya tahun 2021 sampai 2023, di sini kita bisa melihat bahwa pada tahun 2021 hingga 2023 itu mengalami peningkatan persentase. Kemudian didukung lagi dengan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah produksi kedelai tahun 2023 itu mencapai 2.210 ton per tahun, dan peningkatan itu akan terus terjadi setiap tahun. Nah, dengan adanya habit atau kebiasaan dari pelaku usaha, khususnya desa Piken ini sendiri, ada beberapa faktor penghambat yang sebenarnya mengapa mereka belum melakukan pengolahan terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada faktor rendahnya
kesadaran menjaga lingkungan. Jadi minimnya pengetahuan yang mereka miliki. Mereka berasumsi bahwa limbah yang dibuang secara langsung ke sungai itu bisa langsung terbawa oleh aliran sungai. Kemudian yang kedua adalah faktor tingkat pendidikan. Jadi di data pendidikan ini rata-rata tingkatan pendidikannya itu adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi minimnya pengetahuan ini akan berkorelasi dengan rendahnya jaga lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah faktor ekonomi. Jadi kita lihat di faktor ekonomi ini, mereka karena keterbatasan dalam penggunaan kehidupan sehari-hari, jadi mereka hanya mementingkan profit atau keuntungannya saja. Kemudian dia tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Kemudian yang keempat adalah faktor partisipasi pemerintah dan penegakan hukum. Jadi di sini adalah kurangnya sosialisasi pemerintah khususnya terhadap para pelaku usaha tempe sehingga mereka belum memahami dan mengerti apakah dari pembuangan limbah ini menimbulkan dampak buruk bagi. Kemudian terakhir adalah faktor peran masyarakat. Jadi kurangnya pengawasan, tiba-tiba partisipasi masyarakat sehingga mereka belum bisa berkontribusi. Kemudian berikut adalah dampak pembuangan limbah tempe ke badan air. Jadi yang pertama yaitu bau busuk yang sangat menyengat ketika debit air berkurang pada musim kemarau. Jadi di sini ketika musim kemarau akan menyebabkan suhunya meningkat dan bakteri tersebut akan aktif dalam melakukan proses penguraian senyawa organik. Kemudian airnya juga tidak lagi dikonsumsi, ada perubahan kualitas air. Kemudian yang keempat adalah perairan tercemar sebagai limbah organik ini bisa menyebabkan tekanan oksigen terlarut. Kemudian ada pengaruh padatan tersuspensi yang dapat memberikan dampak buruk terhadap organisme. Jadi di sini ketika semakin banyak padatannya itu akan menyebabkan dampak buruk khususnya bagi insan, bagi organisme perairan, kemudian menghambat movement dari biota perairan itu sendiri. Kemudian terjadinya eutrofikasi. Jadi kandungan bahan organik yang melebihi baku mutu itu bisa menimbulkan jenis eutrofikasi. Nah, kita di sini bisa melihat adanya baku mutu dari air limbah kegiatan usaha kedelai, di mana BUD dari tempe itu 150, CLD-nya 300, SS-nya untuk tahunnya 200, memang berbeda dengan tempe 100 dan pH-nya sama sampai 9. Kemudian untuk metode penelitian, jadi nanti akan dilaksanakan selama 2 bulan, pada bulan Agustus sampai September. Kemudian nanti analisis ujinya nanti akan dilakukan di laboratorium teknik Universitas Diponegoro. Kemudian juga ada beberapa alat yang nantinya akan digunakan untuk parameter BOD, COD, TSS, dan juga pH. Nanti untuk pengambilan sampelnya akan diambil di pabrik tempe khususnya Desa Pliken, Kecamatan Baru Mas, untuk varietasnya maupun merah, batang putih, dan maupun cabai Cassandra yang nantinya akan diperoleh dari kebun hidroponik dan sawah. Kemudian untuk prosedur kerjanya, jadi yang pertama adalah melakukan persiapan, ada penyiapan alat dan bahan dalam penelitian, baik itu untuk lapangan, nanti dalam pengambilan tanaman ini itu, kemudian analisis laboratoriumnya juga. Kemudian itu ada aklimatisasi tanaman, jadi ini adalah proses penyesuaian atau adaptasi tanaman dari lingkungannya sebelumnya ke lingkungan baru yang akan dilakukan selama 4 hari. Kemudian ketiga adalah pengambilan sampel penelitian. Nanti akan diambil sebanyak 15 liter. Kemudian sebelum melakukan penelitian pertama, nanti akan dilakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu dan konsentrasinya itu sebesar 3 liter. Dan nantinya akan dilakukan presentasi penelitian berdasarkan tempe sebesar 25%, 50, 75, sampai 100%. Kemudian nanti akan ada total sampelnya sebanyak 18 buah, di mana untuk perlakuan pertama itu kontrol sebagai kamar merah, untuk yang kedua adalah varietas yang merahnya nanti akan
dikotakan dengan pembacaan tempe, ketiga kotoran untuk varietas kampung batang putih, yang keempat nanti kampung batang putih yang dikotakan dengan pembacaan tempe, kelima nanti untuk kontrol varietas daun coklat Cassandra, dan yang keenam untuk variasi daun coklat Cassandra dikotakan dengan pembacaan tempe. Nah, nanti untuk analisis parameternya untuk BOD-nya nanti akan disesuaikan dengan standar Indonesia berikut, dan untuk pengukuran BOD COD SS itu akan dilakukan ketika awal dan akhir melakukan intermediasi. Sedang untuk parameter pH-nya akan diukur setiap hari selama proses intermediasi selama 14 hari. Dan untuk setiap varietas tanaman yang nanti akan dilakukan tes besar 300 gram. Nah, kemudian untuk analisis datanya nanti akan disesuaikan dengan baku mutu yang ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Kemudian untuk parameter BOD, COD, dan TSS-nya itu akan dimasukkan ke dalam persamaan dari nilai efisiensi. Kemudian nanti untuk data primer yang diambil itu akan menggunakan uji pH sampel test, karena nantinya akan membandingkan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian untuk data lengkapnya nanti akan dilihat dari parameter biologinya, khususnya untuk pengamatan morfologi pencapaian dan juga daun. Dan nanti akan diukur selama setiap 2 hari sekali selama 14 hari. Kemudian untuk data dari aspek sosialnya nanti akan dijelaskan secara deskriptif melalui wawancara dan kuesioner lingkungan skala Likert. Jadi untuk skor yang paling tinggi, nanti untuk yang sangat setuju skor 5, kemudian yang paling sangat tidak setuju untuk skor pertama. Dan untuk jumlah responden dari pelaku usahanya sebesar 30. Dan berikut merupakan rencana kegiatan penelitian di mana untuk tahap pertama nanti di bulan Januari hingga Mei itu akan dilakukan. Kemudian tahap kedua akan dimulai dari bulan Juni sampai Oktober, dan untuk tahap yang ketiga nanti akan dimulai dari Oktober hingga Desember. Ya baik, sekian dari pemaparan saya. Mungkin ada kritik dan saran, silakan. Oke, baik, kita masuk sesi kedua yaitu diskusi. Untuk itu dipersilahkan Bu Kasyati dulu sebagai penguji. Sesudah itu nanti saya, kemudian para pembimbing. Silakan Bu Kasyati. Ya, matur suwun Prof. Nani. Oke, selamat dulu ya Mbak Rahel, sudah sampai tahapan seminar proposal. Namun demikian, ini masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan. Mbak Rahel bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, baik. Ya, mungkin ini dulu koreksi penulisan dulu. Jadi sudah lumayan baik, namun tetap ada koreksi. Jadi saya akan cepat aja dari depan ya, itu ada halaman, sebentar saya lihat dulu sebentar. Dari depan itu halaman pengesahan, mungkin Dekan Pasca itu masih tertulis Pak Sularto, nanti mohon dikoreksi. Kemudian ringkasan atau abstrak belum ada, masih dijumpai banyak salah ketik atau typo, nanti coba dicek lagi ya. Kemudian bentar. Tabel yang tadi disampaikan itu kan ada gambar ada tabel ya Mbak ya. Mestinya dituliskannya sebagai tabel ya, bukan gambar gitu ya. Nanti coba dicek lagi. Kemudian gambar ataupun tabel itu sebaiknya diacu pada narasi sebelumnya. Jadi tidak hanya sebagai
pajangan, tapi itu ada maksudnya begitu. Oke, kemudian sebentar di bagian metode, nah tadi ya. Bentar. Nah, metode rencana kegiatan penelitian. Apakah penelitian ini sudah berjalan atau sedang akan berjalan? Belum, Bu. Belum, Tapi saya ya. sudah survei untuk Oke. melobi pelaku usaha. Iya, oke. Mungkin ini aja. Idealnya kan memang proposal ini dilakukan dulu, baru kemudian penelitian begitu ya. Walaupun demikian mungkin ada penelitian pra penelitian atau penelitian pendahuluan. Nah, di rencana kegiatan penelitian pada tabel 342 itu dituliskan ada bulan Januari sampai dengan Desember gitu, 2024. Nah, mungkin sebaiknya diganti bulan ke 1, 2, 3, sampai 12. Itu kan lebih fleksibel ya, daripada disebutkan Januari, Februari, dan seterusnya. Nanti bisa diperbaiki. Gitu untuk tulisan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari latar belakang dulu. Apa yang menarik dari tanaman kangkung ini, Mbak Rahel, sebagai agen fitoremediator? Iya, jadi saya memilih tanaman kangkung air ini sendiri sebagai agen fitoremediator karena tumbuhnya cepat, kemudian juga sudah dilakukan penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa adanya penurunan daripada contohnya seperti BOD, COD, TSS, gitu, bukan lagi. Ya, apa ada ini enggak karakteristik tersendiri dari tanaman kangkung ini? Mungkin pertumbuhan akarnya yang cepat, kemudian yang bisa mengabsorpsi atau menyerap bahan-bahan toksik dari lingkungan, atau struktur batang ataupun daun yang bisa mengakumulasi bahan toksik dari lingkungan. Kalau menurut Mbak Rachel seperti apa? Ya, jadi untuk kangkung air sendiri itu menggunakan mekanisme resorbasi. Jadi untuk penyerapan kontaminannya itu dominannya itu di bagian akar. Jadi akarnya akan cepat menanjak itu untuk Oke. Nah, apakah bahan-bahan polutan atau pencemar ini setelah nanti diserap oleh akar akan di metabolisme lanjut begitu, atau akan ditimbun aja di bagian akar ini? Jadi di sini saya untuk aspek parameter biologinya kan saya ukur dari panjang akarnya ya Bu, dan juga daunnya. Nah, jadi nanti saya akan ukur dari panjang akarnya gitu Bu, yang bisa dilihat secara visual. Oke, mungkin Mbak Rasel, perlu ditambahkan, walaupun mungkin di pendahuluan itu sudah ada sedikit ulasan mengenai kangkung ya. Mungkin spesialisasi dari kangkung ini terkait sebagai agen fitoremediator atau fitoremediasi ya, karena menurut saya masih sangat sedikit sumber mengenai kangkung begitu di pendahuluan. Nah, apakah ada tanaman lain selain kangkung yang bisa digunakan sebagai agen fitoremediator? Kalau untuk limbah ini limbah tempe ya, Mbak ya? Iya, Oke. ada Bu, Ada ya? enceng gondok. Tapi kalau misalnya saya menggunakan enceng gondok, tapi daerah Ya. saya itu daerahnya sangat jarang untuk ditumbuhi enceng Oke. gondok. Oke. Jadi saya memilih di kangkung. Ya. Nah, mungkin ada baiknya di pendahuluan itu disampaikan dahulu ya, mungkin ada jenis tanaman lain baru kemudian ke kangkung, karena kangkung ini memiliki spesifikasi yang seperti ini, itu dijelaskan aja di pengantar di bagian pendahuluan ya. Oke, kemudian ini
di bagian tinjauan pustaka. Saya tuh nyari itu ya, kangkung, karena penggemar kangkung juga ya, sayur kangkung. Nah, kangkung ini yang mau dipakai nanti di penelitian itu kan ada kangkung apa merah, kemudian batang putih sama kangkung cabut ya, jenisnya itu ya, Iya, betul? seperti itu. Oke, mungkin nanti apa itu ditambahkan ya di tinjauan pustaka spesifikasi atau karakteristik dari kangkung merah itu apa yang menonjol di situ, kangkung batang putih apa, kangkung cabut apa, kira-kira apa ini Mbak perbedaan dari ketiga jenis kangkung ini? Kalau bisa dilihat sama mata itu warnanya. Jadi untuk kangkung merah itu kan lebih banyak di air. Jadi untuk yang kangkung merahnya itu saya langsung ambil di sawah. Kemudian untuk yang kangkung batang putih dan kangkung cabut Cassandra itu saya semai dulu gitu Bu dari benih. Nah untuk yang Oke. kangkung batang putihnya nanti dominan warnanya itu batangnya lebih terlihat putih, sedangkan yang Merah? untuk yang kangkung kangkung merah tadi merah, kemudian Ya, kangkung merah. putih cabut Cassandra nanti dia ukurannya akan lebih kecil gitu Bu. Oke, ukurannya lebih kecil. Kalau yang kangkung merah itu yang merah apanya? Bunganya, Daunnya, batangnya, daunnya. Daunnya memang daunnya. berwarna merah. Kayak kayak Eh, itu ya, bayam merah itu. batang tapi ya daunnya juga agak sedikit kemerahan gitu Bu, gelap. Oke, gelap ya. Oke, itu nanti yang diambil langsung Iya, dari sawah. dari sawah. Iya, Sawahnya di mana? Di Pliken itu, di desa Pliken itu. iya, Oke. Kemudian nanti kan penelitiannya penelitian laboratorium ya, Mbak. iya Bu. Oke, penelitian laboratorium. Nah, saya tadi sempat melihat di situ, mendengar juga apa pengambilan sampel limbah air limbah ya. Air Iya Bu. limbah itu nanti untuk di apa namanya dibawa ke laboratorium begitu ya. Iya betul Bu. Oke, nah ini di metode ini ya. Nah, pengambilan sampel air limbahnya ini apakah apa itu acak begitu atau ditentukan titik tertentu dekat apa outlet atau diambil beberapa titik atau bagaimana untuk menentukan air limbah yang nantinya akan dibawa ke laboratorium? Jadi nanti lebih ke setelah proses ya, baik dari pemasakan perebusan itu nanti langsung diambil dari situ. Jadi bukan dari tempat pembuangan limbahnya itu. Jadi belum sampai ke sungai gitu. Oh, belum sampai ke sungai. Iya, Jadi dari air proses ya. iya dari situ Oke. langsung. Oh, iya iya iya. Jadi tidak tidak bukan air yang sudah mengalir ke bukan limbah apa limbah air proses pembuatan tempe yang sudah mengalir tapi yang langsung dari Iya, ini ya, dari prosesnya ya. Oke. iya, Kemudian itu nanti dibawa ke laboratorium, terus kangkungnya ini nanti kan ada yang diambil dari sawah ya. Kemudian iya, ada yang dibenihkan di apa tadi? iya. Ya, Di Semai. dibenihkan. Iya. Oh, disemai. Nah, itu ada ukuran tertentu tidak atau umur berapa hari begitu atau acak aja pengambilan sampelnya? Kurang lebih nanti sekitar 3 sampai 4 minggu sudah 3 posisi sampai 4 minggu. iya pedang Oke. itu bagusnya Mas. Ya, 3 sampai 4 minggu ya. Kemudian media yang dipakai untuk tanam nanti di laboratorium, apakah sama seperti media tanam yang ada di lingkungan atau ada modifikasi, Mbak? Jadi untuk yang penelitian utama nanti uh, dikontakkan untuk yang utamanya itu nanti menggunakan akuarium dengan ukuran 4 liter gitu Bu. Nanti konsentrasinya disamakan semua sebanyak 3 liter.
Oke. Kalau yang kontrol itu kangkung yang kontrol, tadi kan ada kontrol untuk kangkung merah, kemudian kangkung merah yang ditanam pada media limbah gitu ya. Yang kontrol itu menggunakan apa? Jadi nanti pure dari air saja gitu Bu. Tidak ada campuran dari macam itu. Jadi untuk membandingkan dari setiap varietas itu sebelum sama sudah diletakkan itu ada perbedaan signifikan atau tidak gitu. Oke, iya, iya. Kemudian selain pengukuran apa yang untuk kangkung ini nanti yang akan diukur parameternya apa? Pertumbuhan akar. Panjang dari yang biologi panjang akar dan jumlah daunnya Bu. Panjang akar sama jumlah daun. Tinggi tanaman tidak? Karena saya melihatnya ini dominannya itu dari akar, jadi saya belum terpikir untuk mengukur tinggi tanaman. Oke, mungkin lebih baik juga ya, coba nanti diukur apa tuh tinggi tanaman mingguan gitu bisa, atau kemudian nanti setelah akhir penelitian bisa juga ditimbang bobot tanaman, jadi akan dapat biomasa gitu ya, tapi nanti dipertimbangkan lagi ya. Oke, kemudian selain itu faktor lingkungan ya, seperti pH, kemudian apa tadi COD, BOD diukur juga ya. Iya, diukur. Ya, kemudian saya tadi lihat ada kuesioner ya, Iya, kuesioner. ada semua. Nah, kuesioner ini itu sudah disusun ya, sudah disusun ada Sudah. tabelnya. Nah, respondennya siapa? Yang harus mengisi kuesioner ini siapa? Jadi untuk yang pelaku usaha PMP-nya nanti akan dari proporsional Bu. Kemudian Halo, selanjutnya, sebentar, suaranya agak kurang jelas. Yang jadi, kuesioner tadi, Mbak, ya. iya. Jadi untuk yang kuesioner nanti khususnya untuk pelaku usahanya Bu. Jadi Oh, untuk pelaku yang perangkat usaha. desa nanti wawancara. Oke. Yang perangkat desa yang Wawancara. pertanyaan. Iya, Pertanyaan yang ada di lampiran itu ya. iya, Kemudian yang kuesioner yang pelaku usaha. sama. Iya. Oke, pelaku usaha sama itu perangkat ya. Kemudian apakah nanti hasil akhir dari penelitian ini bisa nggak luarannya itu memberikan rekomendasi untuk para pemilik usaha tempe mendoan ini? Kira-kira kan bagus juga ini ya, fitoremediasi menggunakan tanaman kangkung ini. Nah, Iya. di akhir nanti kan kalau dilihat hasilnya seperti apa, kemudian ada nggak itu rekomendasi atau produk apa gitu ya yang bisa disarankan untuk pelaku usaha atau pemerintah kota atau pemerintah desa gitu terkait dengan upaya fitoremediasi ini. Kemungkinan bisa ya Bu, dari penelitian ini nanti akan dilihat dari ketiga varietas dari kangkung merah, coklat kalsendra, dan juga kentang putih nanti yang lebih efisien itu yang mana yang bisa digunakan gitu Bu. Oke, ini terakhir nih, kangkung yang dipakai penelitian itu bisa dimakan nggak? Sebaiknya jangan Bu, karena Oh, saya, iya. iya, karena ada nggak tahu ya ada Iya. material apa di dalam akar atau batang atau daunnya ya. Iya. Oke, oke, Prof. Naning, sementara saya sudah nanti kalau ada tambahan saya sampaikan lagi. Matur suwun, Prof. Naning. Nah, baik, terima kasih Bu Kasiyati. Iya. Ini nanti saya itu jam 14 akan ada ngajar. Nanti sesudah saya mengajukan pertanyaan dan masukan-masukan, nanti Bu Kasiyati boleh minta tolong dipimpin ya, atau pembimbingnya Nggih, Pak Ruli atau Bu Tiwi ya. Baik, nggih.
Terima kasih Mbak Rahel, selamat ya. Ini sudah uji sempro. Nah, di dalam sempro ini tentu ada banyak hal yang sudah dilakukan. Tadi saya mendengar kayaknya penelitian ini sudah mulai dilakukan. Namun kan masih ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan seperti yang disampaikan Bu Kasyati tadi. Nah, kalau boleh tahu, Rahel background-nya apa S1-nya? Saya biologi, Pak. Apa? Biologi. Biologi? Ya. Biologi dulu lulusan mana? Saya UKSW. UKSW, oke. Baik, kalau biologi mestinya saya lebih bisa berharap banyak. Karena yang diharapkan kan justru bukan aspek biologinya harus yang kemudian lebih dalam gitu, tidak, tetapi karena yang akan dilakukan menggunakan organisme, maka itu yang mestinya harus lebih detail. Jadi dengan background biologi mestinya informasi tentang kangkung itu muncul lebih banyak. Nah, di judul boleh dimunculkan judulnya, Rahel? Mulai dari depan ya. Oke. Judulnya ini kan efektivitas beberapa varietas tanaman kangkung. Nah, Ipomea aquatica. Nah, karena biologi, meskipun sekarang mahasiswa MIL, tapi background-nya biologi, ya saya masih boleh protes Ipomea aquatica ini nanti tolong ditambahi autor belakangnya Ipomea aquatica ya. Oke. Nah, kemudian di judul ini kan efektivitas. Nah, pertanyaannya, mau bagaimana mengukur efektivitas kaitannya sebagai agen bioremediator? Mau diukurnya bagaimana? Jadi nanti kan ada parameter BOD, COD, dan TSS ya, Prof. Nanti akan dimasukkan ke dalam persamaan nilai efisiensi. Iya, ada data itu. Terus diapakan datanya itu? Parameternya kan kalau menurut saya kan sangat terbatas sekali ya. Apakah kemudian di presentasi tadi memang ada Permen LH nomor sekian tahun 2014. Parameternya apakah hanya 4 parameter itu saja atau ada parameter yang lain? Iya, hanya 4 saja. Gimana? Hanya 4 saja. 4 saja, oke. 4 saja itu kan kaitannya kalau ini kaitannya dengan kualitas limbah. Nah, pertanyaannya kan justru itu tadi, efektivitasnya itu mau dilihatnya bagaimana? Memang punya data tadi BOD, COD, TSS, terus temperatur kayaknya. So what? Terus mau diapakan datanya itu? Ya, nanti akan dianalisis secara statistik, Bu. Nanti akan dibandingkan dari setiap varietasnya sebelum dan sesudahnya itu menggunakan uji variability test. Nanti dari situ dilihat dari nilai signifikansinya apakah ada perbedaan signifikan atau tidak. Begitu. Sebentar, judulmu agen fitoremediator loh. Nah, saya mau meluruskan ini dulu. Jadi karena tadi saya mendengar kayaknya kan mau dibandingkan dengan secara fisik dan kimia, iya enggak? Iya. Jadi data cara remediasi secara fisik menggunakan cara apa? Fisiknya BOD, TSS. Kemudian untuk yang secara kimianya COD sama pH. Loh, itu kan parameternya. Nah, ini konsepnya berarti yang belum matang. Jadi nanti tolong dibaca buku remediasi. Kemudian kalau referensi yang terbaru berarti baca fitoteknologi. Jadi kalau BOD, COD itu parameter fisik kimia, iya. Tetapi bukan untuk remediasi secara fisik dan kimia. Remediasi itu apa, Mbak Rahel? Pembersihan polutan. Apa? Pembersihan polutan. Dari senyawa yang berbahaya jadi tidak berbahaya.
Oke, definisi itu ada di naskahmu tidak? Di draftnya ada, Bu. Ada definisi remediasi apa sudah langsung fitoremediasi? Untuk remediasi sendiri belum saya cantumkan. Nah, itu jadi ya Anda masuknya remediasi, bisa secara fisik, kimia, biologi. Biologi sendiri itu kan bisa dengan mikrobiologi, mikroba maksudnya, sehingga Crawford and Crawford itu buku yang membahas tentang bioremediasi pertama kali. Sehingga kalau yang Anda pakai buku itu, maka munculnya hanya mikroba saja. Sehingga penerjemahannya menjadi salah. Bioremediasi hanya diterjemahkan yang dilakukan oleh mikroba. Tidak, bioremediasi itu secara keseluruhan. Fitoremediasi itu merupakan bagian dari bioremediasi. Jadi cari referensi-referensi yang baru sehingga Anda nanti bisa menjelaskan bioremediasi sendiri itu ada mikrobioremediasi, mixoremediasi, fikoremediasi pakai mikroalga, fitoremediasi, zooremediasi. Zooremediasi sudah kita populerkan karena ada mahasiswa DIL yang sudah berhasil melakukan itu gitu. Nah, sekarang yang mau Anda lakukan itu kan fitoremediasi. Ya kan, fitoremediasi yang mau diremediasi limbah cair tempe, gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau limbah tempe itu yang tinggi itu apanya? Kandungan apanya? Kandungan organiknya, Bu. Bisa jadi Kandungan organik. Lebih spesifiknya lagi apa? kalau misalnya dilihat dari pengukuran parameter bisa dari POD dan COD. Bukan, limbah cair tempe. Ini berarti kan dia produknya itu tempe. Nah, tempenya ini dibuat dari kedelai. Dari situ kan bisa cari referensi tidak masalah nanti. Tetapi tempe sendiri dari kedelai yang tinggi kandungan apa? Ada protein, ada senyawa. Oke, protein tersusunnya oleh apa? Protein tersusunnya oleh apa? Jadi kandungan Ada nitrogen tidak di dalam protein? Ada tidak? sepertinya ada, Bro. Hah? Sepertinya ada. Ada. P unsur P ada nggak? Fosfor. P. Fosfat ada. Ada. Nah, justru itu yang Anda lupakan. Jadi, karena Anda mau meremediasi, yang diremediasi di dalam limbah organiknya itu kandungan paling tinggi apa itu yang miss, belum ada. Jadi kalau POD, COD memang parameter itu, tetapi sebenarnya tanpa adanya kangkung ini pun mungkin POD, COD dan lain-lain itu dengan proses yang ada di situ, ada bakteri di situ dan lain-lain yang kita asumsikan sama itu juga akan apa namanya berubah begitu. Sehingga saya menyarankan tidak hanya BOD, COD, kemudian TDS apa TSS tadi, tapi juga Anda harus analisis di dalam limbah cair tempe ini kadar total N misalnya Anda ambil itu, total N, total P-nya berapa? Sehingga total N, total P inilah yang sebenarnya itu akan dimanfaatkan oleh kangkung sehingga diserap untuk pertumbuhan dia dan dia kemudian otomatis karena ini dimanfaatkan konsentrasinya akan berkurang. Disitulah proses remediasi itu terjadi begitu loh. Nah, kemudian itu yang proses itu terjadi sehingga sebenarnya parameter pertumbuhan tadi itu oke, nggak masalah. Namun kemudian untuk menjawab judulmu efektivitas sebagai agen fitoremediator itu yang belum terjawab.
Karena kalau tadi untuk jumlah daun, panjang batang, akar dan lain-lain, data itu bagus, tapi bagaimana data itu kemudian dikaitkan dengan judulmu ini, itu yang masih miss, begitu ya. Jadi satu saran saya ya dianalisis total N, total P, dan kemudian pengukuran yang secara fisik kimia BOD itu berapa hari sekali atau setiap hari? Untuk yang BOD, JOD, TSS itu di awal dan di akhir perlakuan tuh. Lah, kenapa di awal dan di akhir? TSS pakai water checker Anda ukur setiap hari kan nggak masalah gitu loh. Terus kalau misalnya sudah hanya di awal dan di akhir, terus datanya diapakan? Nanti dibandingkan gitu, Prof. Gimana? Dibandingkan, dimasukkan ke persamaan yang tadi. Lah ya persamaan apa? Anda menghitung Nilai apa? efisiensi. Jadi dari Oke. nilai awalnya. Oh ya, itu efisiensi. Tetapi pertanyaannya berikutnya, Anda tadi kan bicara fitoremediasi bisa dengan fitovolatisasi, fitodegradasi, fito yang lain ada 5 itu. Nah, itu nanti dari penelitianmu akan terjawab tidak? Mungkin terjawab, tapi mungkin belum lengkap datanya. Terjawabnya di mana kira-kira? Untuk yang efektivitas dari penurunannya itu efisiensi. Tapi mungkin kalau dari aspek-aspek yang penting dari kandungan organik tertinggi dari belajar tekniknya mungkin itu belum lengkap. Karena justru analisis bahan organik kan tidak dituliskan loh. Saya tidak nemu loh di proposalmu. Di proposalmu tidak ada begitu loh. Padahal kan itu utamanya di situ begitu. Jadi justru apa namanya? Yang lain memang untuk BOD, COD itu parameter untuk melihat cepat karena berapa hari itu memang bisa turun. Tapi kalau Anda mau ini intinya efektivitas sebagai agen bioremediator, catatan saya yang lainnya waktu 2 minggu itu tidak cukup. Kalau untuk mikroalga cukup karena siklus hidupnya pendek. Siklus hidup mikroalga itu seminggu 4 hari itu sudah oke, sehingga 2 minggu Anda akan sudah bisa dapatkan at least 2 generasi, 3 generasi. Tapi kalau kangkung siklus hidupnya berapa lama? Jadi dia belum siap mungkin karena masih terlalu pendek belum siap meremediasi sudah diselesaikan penelitiannya. Mungkin 10 tahun yang lalu saya pernah bimbing mahasiswa S2 kaitannya tidak menggunakan kangkung tetapi menggunakan eceng gondok. Kaitannya dengan remediasi itu waktunya lebih dari 1 bulan baru kelihatan hasil ada akumulasi. Nah, pertanyaan saya kemudian ini kan kalau yang tadi itu untuk fitovolatisasi, fitodegradasi dan lain-lain itu berarti kan akan dilakukan uji di akar, di batang dan di daun. Itu Anda lakukan tidak? Tidak, hanya Tidak. Nah, berarti kan dia efektifnya dia seandainya punya dia sebagai fitoremediator, namun kita tidak tahu dia sebenarnya peranannya penting itu sebagai apa. Apakah dia fitoekstraksi? Kalau eceng gondok lebih ke arah dia diendapkannya itu di akar sehingga lebih banyak fitoekstraksi. Tetapi untuk kangkung di naskahmu ini juga sudah banyak sekali penelitian tentang kangkung, pemanfaatan kangkung ini. Jadi tolong cari referensi-referensi yang lebih tepat. Kangkung ini bioakumulator heavy metals. Jadi
apa namanya, meskipun itu tidak terkait dengan penelitianmu, tapi justru itu sampaikan. Orang sudah neliti, dia digunakan untuk remediasi logam berat, ini. Nah, baru kemudian Anda bedanya dengan penelitianmu apa? Yang tabel yang Anda buat itu hampir semuanya itu kan mirip dengan yang akan dilakukan ini, iya nggak? Iya, Iya. beda Terus objeknya. bedanya apa? Berarti kan hanya repetisi. Eh, Pembedanya apa dengan penelitianmu? Jadi yang sebelumnya itu kan untuk kampung air itu objeknya lebih ke selain limbah cair tempe gitu, Prof. Jadi banyaknya itu Apa-apa? Objeknya apa? lebih banyak ke limbah cair selain tempe. Oh, selain tempe. Terus Anda Iya, mau melakukan pakai limbah cair tempe. Begitu? iya, Prof. Iya, tapi fokusnya ini Oke. lebih ke varietas. Oh, banyak sebenarnya. Kami main-main di lab untuk praktikum dengan limbah tahu, limbah tempe itu juga sudah beberapa kali begitu. Jadi maksud saya justru di naskahmu ini harus betul-betul ditunjukkan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Gitu ya, supaya tidak nanti dinilai duplikasi. Duplikasi itu artinya penelitian sudah pernah dilakukan, kemudian dilakukan lagi. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja, tetapi nilainya nilai dalam artian bukan nilai mata kuliah, nilai ini enggak, tetapi keterbaruan, perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya kan menjadi kurang. Idenya bagus sebenarnya, hanya secara teknis itu yang belum jelas. Nah, secara teknis itu kan nantinya Anda kan yang kelihatan baru efisiensinya itu saja. Efisiensi ini Anda lakukan hitung untuk yang parameter apa saja? BOD, COD, dan CSS. Oke, nah bagaimana dengan kemudian dikawinkannya dengan efektivitas? Dilihatnya dengan efisiensi itu saja. Iya, Terus datamu pertumbuhan tadi? itu sebagai data pelengkapnya Loh, lah ya terus secara diapakan? visual. Lah ya, terus diapakan? Nanti Punya data, halo? Ya? nanti direkap, Prof. Kemudian dilihat apakah jadi kan nanti dilihat dulu dari nilai efisiensinya lebih efektif mana. Kemudian misalkan yang paling efektif itu kampung merah. Kemudian apa sih karakteristik yang membedakan dari yang lain? Kenapa bisa nilai efisiensinya itu lebih tinggi dibanding lainnya? Nah, itu nanti bisa dilengkapi dari data penjamakan dan juga dari itu, Prof. Oke, saya terus jadi ingat ulanganmu berapa ini? Ulangnya 3 kali. 3. Iya, 3 itu tiga varietas ini. iya, masing-masing 3 kali. Masing-masing 3. Iya. Kalau yang dianalisis hanya COD, BOD, TDS itu kan tidak butuh biaya tinggi ya. Mungkin kalau saya justru menyarankannya kenapa tidak 5 begitu loh. Jadi ulangannya 5, kemudian apa namanya, misalnya pun mau dianalisis TN dan TP-nya tadi, mungkin yang dianalisiskan apa namanya tidak 5 ulangan dianalisiskan semua, tetapi mungkin terserah secukupnya anggarannya cukup berapa, tapi 3 varietas ini kan wajib dianalisis begitu ya, gitu, gitu. Nah. Itu. Nah, kemudian catatannya ada di file Word ya, nanti dilihat. Jadi dalam Anda menyusun ini kadang-kadang ada yang bentuknya kayak catatan begitu ya, kayak catatan. Tetapi apa namanya? Nah ini ipomeamu untuk klasifikasi sudah oke, ada contoh gambar, tapi yang Anda pakai kan 3 varietas. Nah di dalam tinjauan pustaka sebaiknya juga sudah munculkan gambar tiga jenis yang mau dipakai.
dan di deskripsi masing-masing itu karakteristik dan apa namanya yang biasa intinya misalnya kangkung apa ya namanya kangkung cabut itu kan yang dikonsumsi. Nah, arahnya itu nanti kan ke arah sana, ending di pembahasanmu kan ke sana, begitu ya. Jadi itu halo. Iya, Prof. Oke. Oke, kemudian sebentar. Kayaknya oke. Oke, kemudian tadi oke. Ya intinya kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan, saya sarankan kalau Anda bisa mendapatkan data lebih detail lagi. Halo? Iya, Oh, Prof. saya kira Pak Ruli. Oke, gini, coba nanti cari di referensi limbah cair tempe itu kandungannya itu apa saja. Kandungannya apa saja, karena sebenarnya kalau ini untuk remediasi, biasanya dia kan memang apa namanya, justru TNTP-nya ini kan menjadi sumber energi bagi dia begitu untuk pertumbuhan. Nah, itu nanti tapi selain itu apa saja sehingga itu yang dijadikan landasan beberapa parameter yang ada di limbah cair itu yang dianalisis selain yang BOD, COD tadi loh ya, dan lain-lain. Gitu ya? Iya, Prof. Oke. Dan akan lebih pas lagi kalau coba cari referensi, dia akan kemudian dia di transportnya itu apakah dia hanya diendapkan nanti di apa namanya, di daun. Nah, tergantung itu tadi. Jadi saya tidak bisa menyampaikan saran karena belum hafal, belum tahu limbah tempe itu mengandung apa saja begitu. Sehingga aspek di tujuan Anda untuk mengetahui sebagai potensinya sebagai agen fitoremediator ini nanti bisa tercapai. Gitu ya. Jadi termasuk juga tadi perbedaan ketiga jenis varietas itu kan Anda hanya memunculkan di judul tapi di pendahuluan di tinjauan pustaka Anda tidak menyinggung itu. Gitu ya. Baik, itu dari saya. Mungkin silahkan dilanjutkan pembimbing Bu Tiwi dulu mungkin, nanti Pak Ruli belakangan. Saya izin keluar dulu ya. Bu Kasyati titip ya Bu Kasyati. Nggih, Prof. Saya Nggih, sudah monggo. terlambat ini. Terima Nggih, kasih. monggo. Terima kasih, Ya. Prof. Mohon maaf Nggih. kalau ada kurangnya, saya sudah tuliskan semua, nanti ingatkan saja, nanti saya kirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Naning. Cek. Kalau ini sepertinya jelas ya Pak. Baik, izin Bu Kasyati, Prof. Naning dan juga Pak Ruli. Tadi sudah banyak yang masukan dari para penguji dan sudah ada rekaman dan juga jalan juga ya. Dan nanti silakan dipertimbangkan konstrain-konstrain yang dimiliki oleh RH apa saja, kemudian mungkin bisa didiskusikan kembali nanti apakah bisa semua diterapkan atau mungkin ada yang perlu penyesuaian. Baik, yang pertama saya ingin mengapresiasi Maraha tadi presentasi menurut saya bagus ya dari segi animasi dan juga pengucapan sangat jelas gitu ya. Dan juga PowerPoint-nya saya lihat sudah jauh lebih bagus sekarang. Dan ya mungkin nanti ada beberapa poin yang bisa ditingkatkan untuk nanti baik untuk seminar hasil ada hasil dan juga nanti pada saat sidang bisa jauh lebih baik lagi. Mumpung tadi membahas judul ya, ini juga pasti halaman judul. Barangkali kalau perbedaan efektivitas dan efisiensi itu apa? Kalau untuk efisiensi itu
yang lebih kerjanya itu lebih bagus, yang lebih baik itu yang mana? Kalau yang efektivitas itu eh, cara kerjanya itu apakah lebih kalau efisiensi itu perbandingannya itu antara beberapa sampel, mana itu lebih baik yang mana. Kalau efektivitas itu apakah dari sampel itu bisa memiliki potensi atau kemampuan melakukan sesuatu pekerjaan gitu mungkin. Ya, kalau dari definisi yang saya tahu, efektivitas itu kan berarti berhasil guna gitu ya. Sebenarnya kalau efisiensi itu berarti sudah terkait dengan sumber daya yang digunakan. Tetapi dalam pengolahan limbah cair, biasanya kita lebih banyak menggunakan istilah efisiensi gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dipertimbangkan apakah tetap menggunakan kata efektivitas atau diganti kalimat lain mungkin yang lebih bisa mencakup semua hal yang akan dilakukan oleh bahan di penelitian ini. Kemudian saya agak sedikit terganggu dengan kata beberapa sih. Karena kalau penelitian ya, apalagi ini kan penelitian kuantitatif ya, sebaiknya kita menghindari kata kualitatif seperti berapa gitu ya. Banyak sedikit, nah itu harus bisa mungkin dihindari gitu. Nanti bisa mungkin dipikirkan mungkin pakai istilah lain kan atau dihapus gitu ya. Tapi itu tidak mungkin dan menghilangkan simbolisme ya. Jadi format Format juga. Saya beberapa tapi tidak. Oh, langsung disebut tiga gitu. Agak kualitatif. Oh iya. Ya, itu juga bisa. Kemudian saya ingin mengomentari yang tujuan nomor 3. Saya kemarin terlewat nih saya bacanya. Nah, nomor 3 menganalisis tingkat kesadaran masyarakat. Ini maksudnya seperti apa? Jadi nanti kan di sebuah kuesioner begitu Bu. Nanti kita lihat ada beberapa statement itu ada sifat positif sama negatif. Nanti dari situ beberapa statement itu nanti kita lihat apakah dia itu memiliki rasa kesadaran dan nyaman. Soalnya di latar belakang tadi kan juga sudah dimention dengan jelas gitu ya, dengan kesadaran masyarakatnya rendah sehingga banyak yang tidak melakukan pengolahan dibuang langsung ke lingkungan gitu ya. Jadi seakan-akan seperti mementangkan apa yang ada di latar belakang. Kalau menurut saya mungkin akan lebih bagus kalau Mbak Rahel nanti bisa menawarkan suatu solusi dari segi sosial berarti kan. Nah, bagaimana cara mereka mau menerima misalnya teknologi yang sedang begitu ini misalnya. Gitu. Mungkin faktor-faktor apa saja sih yang sebenarnya mereka pertimbangkan gitu secara utama, apakah kalau misalnya ini contoh aja, contoh ekstrim misal, oh nanti kalau misalnya tidak mengolah ada sanksi nih dari bupati misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya saya menggunakan fitur remediasi, kemudian contohnya misalnya, oh kangkungnya nanti bisa dijual lagi bisa seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana caranya supaya masyarakat bisa menerima pengolahan limbah tersebut. Jadi tidak hanya mengukur tingkat kesadarannya gitu. Nanti sebenarnya kan kita sudah tahu ya kesadaran mereka relatif rendah gitu kan, karena terbukti mereka udah pokok aja gitu kan.
Tapi kalau Mbak menawarkan ini pasti mereka mikirnya, wah biaya lagi dong. Gitu. Sebenarnya itu permasalahan yang sampai saat ini pun memang masih menantang gitu ya untuk kita atasi gitu. Siapa tahu nanti dari perbedaan ini bisa uh, lebih apa namanya, ada opsi lagi untuk menawarkan sebuah solusi pada pelaku usaha kecil gitu ya. Kemudian masuk ke metode mungkin aja yang bagian contoh ya. Ini tadi limbahnya diambil langsung pada saat terjadi kegiatan, maksudnya proses produksi atau sudah selesai? Sudah selesai, fresh maksudnya fresh diambil sampai macam dibiarkan selama 24 jam. Itu sepertinya saya belum baca atau saya terlewat gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan gitu ya, apakah mereka sudah mau berproses langsung mengambil satu persatu dari perebusan, pemasakan dan yang lain gitu. Atau tadi ya ternyata kan uh, didiamkan selama 24 jam. Itu dari masing-masing unit proses maksudnya ada pencucian gitu kan, pencucian, perebusan diambil atau ini langsung keseluruhan. Jadi udah jadi satu semua ya. Iya. Tapi nggak tahu berapa persen dari pencucian, kemudian nggak tahu pokoknya semuanya nyemplung gitu kan. Nanti bisa diperjelas lagi. Kemudian belum ada gambar skema ini ya. Reaktornya mungkin bisa ditambahkan atau sudah ada? Belum ya. Nanti digambar skemanya, kemudian variasinya tadi kan ada juga variasi, kemudian berapa kali pengambilan datanya apa saja, dan itu buat skema sehingga kita sekali lihat langsung paham gitu. Kemudian ini ya tambahan saja yang untuk analisis ya. Oh ya, ini nanti publikasi sudah ada persyaratan nggak ya kalau ini? Sinta 2 ya. Itu rencana dari hasil penelitian ini atau dari tesis ini ya? Nanti proses kedua bisa jadi dalam bahasa Inggris ya. Berarti untuk metode analisis itu tidak sebaiknya tidak hanya ditulis SNI-nya saja, tapi juga dijelaskan singkat tapi jelas reagennya apa saja, konsentrasinya apa saja. Kalau memungkinkan merek dari reagen itu apa, itu juga sehingga nanti pembaca internasional gitu ya, yang di luar Indonesia juga bisa memahami. Terus verti tesnya itu nanti yang dibandingkan variabel apa ya? Yang mana tuh di tes? Mungkin selanjutnya apa ya? Oh, JP. Yang ini ya? Ya, nanti dari data efisiensinya. Iya. Dibandingkan antara ketiga variasi atau enggak masing-masing ini varietasnya. Yang morfologi digambar. Morfologinya dijelaskan secara deskriptif. Itu ya. Iya. Kita seperti harus kuantitatifnya. Mungkin bisa sih dibandingkan dengan kontrolnya itu harusnya kontrol total tumbuhan ya harusnya. Nanti bisa dibandingkan gitu ya.
Maksudnya di sini saya masih belum terbayang gitu. Sebelum dan sesudah. Gitu ya. Nah, kemudian yang tadi ya, kuesioner sudah diketahui berapa jumlah pelaku usaha tempe ini di daerah ini? Seluruhannya sih belum, cuman saya ambil minimal 10 Minimum, tapi banyak ya. Iya. Nah, makanya siapa tahu nanti pelaku usahanya cuma 15, jadi 30. Jadi nanti kalau memungkinkan bisa di-mention aja berapa jumlah pelakunya, sekian, dan mungkin nanti terlihat impact-nya. Seandainya ada yang tertarik dengan teknologi ini, mungkin lebih kembangkan. Untuk kuesioner wawancara nanti analisisnya seperti apa? Cara mengenal Nah, itu dia apa? Jadi kan nanti ada pernyataan positif negatif. Jadi kalau untuk yang pernyataan positif itu skor yang besar itu yang sangat setuju. Jadi untuk yang pernyataan negatif nanti yang paling besar itu yang sangat tidak setuju yang skornya. Nah jadi nanti diambil responden yang memilih dari rentang dari sangat tidak suka sampai sangat suka nanti dikalikan gitu. Nanti dilakukan rekap penjumlahan. Jadi mana yang memilih untuk banyak sedikit gitu. Dia outputnya apa? Tingkat kesadaran tadi ya sebenarnya. Jadi rentangnya yang mana? Ya, nanti mungkin bisa dimodif lagi supaya yang lebih bermanfaat kalau menurut saya. Baik, mungkin dari saya itu dulu. Saya kembalikan ke Bu Kasyati. Langsung aja Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Monggo dilanjutkan Pak Ruli. Terima kasih Bu Kasyati, Bu Dewi. Rahel yang sudah banyak masukan-masukan dari para penguji maupun dari Bu Dewi sebagai pembimbing juga. Saya rasa itu perlu diperhatikan ya untuk menyempurnakan proposal penelitianmu. Ya. Namun satu hal catatan dari saya, tadi ketika ditanyakan oleh Prof. Nani tentang kebaruan, sepertinya Rahel masih gampang gitu ya. Padahal itu sudah menjadi diskusi kita sejak awal ya. Saya pun menanyakan hal yang sama sepertinya dengan Prof. Nani. Menurut saya dari hasil diskusi dulu itu sebetulnya sudah ada improvement lah untuk kebaruan itu ya. Karena sebelumnya itu kan tidak menggunakan beberapa varietas ya, kamu cuma satu varietas ya. Cuma waktu itu apa sih yang dilihat? Cuma parameternya aja kan? Ya. Nah, berangkat dari itu makanya untuk kebaruan penelitian-penelitian sebelumnya kan memang terlihat sudah banyak yang menggunakan kangkung dan sudah ada satu mengerucut bahwa kangkung bagus lah ya untuk sebagai fitur remediasi ini. Cuma kan dikejar lagi gitu, kangkung yang mana? Nah kan, itu kan waktu itu ya. Atau saya ingin mengulang lagi, memangnya dulu penelitian sebelumnya memang betul belum ada yang membedakan varietas kangkungnya itu? Sejauh ini sih saya lihat belum ada. Iya, padahal kan berangkatnya kamu ketika mengukur dari sisi morfologinya, ya kan, jelas-jelas itu ingin tahu harusnya ya, kalau jadi bukan hanya pelengkap saja gitu yang morfologi itu, justru ini ingin tahu morfologi itu juga terkait ya dengan tadi kalau kata Bu Dewi kan efisiensi ya, dengan efisiensi sebagai agen filter remediasi itu. Ya. Apakah benar nanti yang akarnya lebih panjang kan nanti ada perbedaan morfologi antar varietas kangkung ya kan. Nah varietas mana yang
lebih efisien gitu ya atau apa gitu ya, efisien nanti disepakati lagi nih, efisien dalam hal agen remediasinya ini, sehingga kan nanti bisa direkomendasikan, oke, kangkung bagus gitu ya, tapi akan lebih bagus lagi kalau varietas yang mana, gitu kan? Nah itu justru itu kan kebaruan gitu ya. Jadi tidak sekedar kata programming kan hanya repetitif ya, ya pengulangan saja. Dan tadi ada masukan bagus dari Lutiwi tentang ini juga ya, tentang kesadaran masyarakat. Kalau memang itu tadi kamu kan di latar belakang bilangnya kan rendah gitu ya. Nah, kalau mau di skala Likert kan pengen tahu seberapa rendahnya berarti gitu ya. Nah, kalau ada usulan diperkaya, mungkin bisa dipikirkan justru kamu pengen tahu seberapa pengetahuan masyarakat terhadap pengolahan limbah menggunakan ini hal-hal yang ini pakai kangkung atau apa. Beri tes ke masyarakat sejauh apa pengetahuan mereka. Kalau misalkan mereka akhirnya ujung-ujungnya kan mungkin rendah juga tidak tahu ya pemahaman tentang itunya. Nah, juga disodorkan gitu. Kalau misalnya ditanyakan ada satu metode untuk mengurangi limbah yang murah, mudah, berikan itu, bagaimana willingness mereka? Ya, willingness itu jadi kesediaan mereka untuk berpartisipasi mengurangi limbah. Ya, apalagi nanti disodorkan untuk yang metodenya murah, gampang gitu ya. Nah, bagaimana willingness-nya? Mungkin ini lebih menarik ya gitu ya. Jadi tidak sekedar hanya memotret tingkat kesadaran, karena ini ya saya paham dari banyak tesis di nilai ini yang memang punya tingkat kesadaran itu, jadi mungkin berarti ikut-ikutan. Tapi kalau di customize dengan ya dari penelitian mungkin lebih cocoknya itu ya kan, ke arah pemahaman mereka tentang mengolah limbah pakai ya secara fitoremediasi, pakai bahasa sederhana tapi ya fitoremediasi nggak tahu bagaimana pemahamannya. Kalau sangat kurang nanti kamu kasihkan misalnya ada metode yang murah mudah kayak kamu, kesediaan mereka misalnya itu gimana, willingness. Willingness itu banyak, ada willingness to pay ya, kesediaan membayar, willingness to mengimplementasikan hal-hal program itu juga bisa itu ya. Kemudian tadi apa yang UCT ya, nah saya juga sama bahwa UCT bahwa saya tidak mengira tadinya akan dipraktekkan buat yang efisiensi. Saya pikir efisiensi sudah itu cukup efisien atau tidak, ternyata yang diuji itu ya. Iya, diolah secara statistik. Enggak, untuk dari efisiensi nanti berupa apa? Ada angka apa? Indeks atau berupa persentase atau apa? Persentase. Tapi nanti seperti lebih pelengkapnya gitu Pak. Dari secara 10%. Iya. Sudah ada kategorisasinya belum? Nilai efisiensi itu bahwa kalau di atas persen efisien, sekian persen tidak efisien gitu. Sudah ada belum kategorinya? Belum ada. Nah, coba nanti dilihat lagi ya, karena data-data kuantitatifmu kan mengukur panjang akar terutama ya, jumlah daun yang terbatas. Kalau jumlah daun ya maksudnya itu, apalagi tadi dia ada masukan dari komen apa yang Pak sebenarnya akar jumlah daun, kandungan fosfat kalau nggak salah.
Iya. Dan Limbah. oh enggak, masih di morfologi ini. Itu dari bekas yati biomasanya. Oh, biomasa. Iya. Oh, gitu. Kalau yang tadi sih yang programnya total nitrogen dan total fosfat ya, total nitrogen sama fosfat. Nah, tadi disuruh limbah cair itu kan kamu bilangnya protein. Protein itu apa saja di situ ya. Jadi fosfat atau ada juga apa di sana. Kalau amonia kan dari situ limbah itu amonia, ya kan? Amonia pasti ada N-nya, pasti nitrogen ya sangat relevan ya gitu di situ. Cuma kalau pakai uji T, datamu emang ada berapa? Bisa nggak uji T? 18. 18. 18 nilai itu Sama. sampelnya. Ya bisa. Halo? Nah, kalau misalnya yang lain-lain coba nanti di ini lagi ya. Kayak data pelengkapnya tidak sekedar deskriptif tapi juga mungkin karena ini kan sudah suatu melihat varietas-varietas itu mana yang ya perbedaannya. Kalau deskriptif kan kurang mantep lah misalnya. Kalau misalnya tadi dari 3, Bang Nani kan usulnya bisa jadi 5, mungkin menulis statistik jadi lebih memadai gitu ya. Kalau di statistik gitu dibandingkan cuma 3. Meskipun kalau misalnya di Anmokwa atau apa ya, ulangan 3 juga bisa sih sebetulnya. Itu saya rasa mungkin beberapa hal yang tadi sempat disoroti ya. Jadi sudah direkam ya dan dicatat. Sudah. Baik, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Bu Kasyati. Monggo, Kasyati. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruli, Bu Dewi yang sudah memberikan saran, masukan, dan arahan untuk Mbak Rahel. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi yang diskusi terbuka sudah kita lewati. Mungkin Mbak Rahel bisa meninggalkan ruang sebentar. Kami berdiskusi sebentar dengan saya, Pak Ruli, Ibu Dewi. Mohon untuk mematikan recordingnya di MS Team.